Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, saya Khalifah Hairunisa dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Faktor Risiko dan Prediksi Diabetes berdasarkan indikator medis pasien. Yang databasenya saya ambil dari Kaggle. Oke, saya akan menampilkan Kaggle-nya. Berikut adalah dataset yang saya ambil, yaitu dengan judul Diabetes Dataset atau Diabetes Patient Data yang diupdate 4 tahun yang lalu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, berangkat dari pemahaman proses bisnisnya yang sebagaimana kita tahu bahwa diabetes ini adalah masalah kesehatan global yang tingkat prevalensinya tuh terus meningkat tajam. Deteksi dini tentu sangat krusial untuk mencegah komplikasi yang serius. Oleh karena itu, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menganalisis indikator medis pasien guna menemukan pola kerentanan, serta merancang dashboard interaktif yang dapat mengakselerasi pengambilan keputusan medis agar lebih cepat dan akurat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, saya menerapkan metodologi Six Steps Data Analysis Process. Nah, yang pertama ini ada AX, itu merumuskan pertanyaan inti, dilanjut dengan prepare, itu mengumpulkan dataset secara terstruktur, lalu dilanjutkan dengan proses, itu membersihkan dan menyesuaikan tipe data untuk Tableau, lalu ada analyze, itu mengeksplorasi korelasi variabel diagnostik. Lalu selanjutnya ada share, itu ya membuat visualisasi dashboard interaktif yang informatif juga. Dan last one itu ada act, yaitu dia menarik insight yang dapat ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya untuk pemahaman data, dataset yang saya gunakan ini kan bersumber dari Kaggle seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Nah, dataset ini sendiri itu terdiri dari 76 baris dan 9 kolom yang memuat rekam medis pasien perempuan berusia minimal 21 tahun. Nah, atribut yang dianalisis itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ini ada age atau usia, lalu di kondisi medisnya ini ada kehamilan, apakah dia ada glukosa, tekanan darah, ketebalan kulitnya, insulin, terus BMI-nya, terus riwayat genetiknya seperti apa. Lalu ada juga target label yaitu outcome-nya di mana 0 itu berarti negatif dan 1 itu berarti positif. Yang berarti kan dia memiliki risiko diabetes. Mungkin saya akan menampilkan datasetnya. Nah, ini untuk isi datasetnya seperti yang tadi saya sudah bilang. Ada kehamilan, glukos, seperti ini. Baik, oke saya lanjut. Nah, dari data tersebut, saya ini merumuskan 5 pertanyaan analitik utama, mulai dari proporsi pasien, terus korelasi glukosa dan BMI-nya, terus sebaran insulinnya, terus distribusi usia, hingga tren kehamilan.
Nah, untuk menjawab kelima pertanyaan ini yang saya tampilkan, nah, mari kita langsung beralih ke tabelnya. Tapi sebelum ke tabel, mungkin saya akan menampilkan dulu di sini. Ini untuk question number one. Yang tadi pertanyaannya itu bagaimana sih proporsi perbandingan antara pasien yang terdiagnosis positif diabetes dengan yang negatif. Nah, ternyata perbandingannya seperti ini. Oke. Di sini dapat dilihat untuk grafiknya sendiri, proporsi pasien itu menunjukkan ketidakseimbangan kelas. Nah, mayoritas data itu adalah pasien yang negatif itu sebanyak 65,10%. Sedangkan pasien positif atau yang beresiko diabetes itu sebesar 34,90%. Nah, berarti kan dari total 76 768 responden, berarti kan mayoritas dikategorikan negatif yang berkisaran 500 orang, sedangkan sisanya yaitu 268 orang itu berstatus positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke question number two. Di sini bagaimana pola korelasi antar kadar glukosa dan BMI dalam memisahkan pasien positif dan negatif. Nah, di sini dapat dilihat ini ada scatter plot. Di sini pada grafik sebar antara glukosa, ini glukosa, terus ini BMI-nya. Mungkin kita bisa langsung ke, nah, kita langsung ke tabelnya aja untuk lihat lebih jelasnya. Ini yang sebelumnya, yaitu pasien negatif lebih dominan di sini. Kita next. Nah, ini yang question number two. Jadi ini terlihat jelas kayak titik-titik yang bergeser itu menjadi positif atau berwarna oranye. Ini dapat lihat di sini nih. Nah, yang satu ini beresiko diabetes, yang nol ini aman. Nah, ini kalau dilihat yang oranye ini kan saat bergerak itu ke arah kanan atas ya. Nah, hal ini tuh mengkonfirmasi bahwa glukosa tinggi yang dibarengi dengan obesitas itu adalah prediktor resiko yang cukup kuat gitu loh. Kalau dilihat dari grafik ini, seperti itu. Nih, ternyata kan banyak yang kesini ya. Seperti itu. Oke, kita next ke question number three. Sejauh mana sih perbedaan rentang sebaran kadar insulin pasien dan apakah terdapat nilai outliers? Nah, oke, mungkin kita balik lagi ke tabelnya. Oke, di sini ada distribusi insulin. Di sini kan terdapat box plot. Nah, terlihat bahwa pasien yang positif itu memiliki sebaran data yang lebih ekstrim. Terdapat anomali atau outliers yang sangat signifikan. Nih, wow, ini dapat terlihat ya di sini ya. Oke, baik kita lanjut ke next question. Oke, ini udah ada penjelasan sebenarnya di sini. Kayak walaupun nilai tengah atau median insulin antara kedua kelompok itu tidak terpaut cukup jauh,
Nah, kelompok pasien positif itu memiliki sebaran data yang jauh lebih melar ke atas secara khusus. Jadi, kelompok ini tuh mencatat jumlah nilai anomali outliers yang sangat signifikan dengan beberapa kasus yang menembus batas hingga nyaris menyentuh angka 800. Oke, next question, yaitu question number 4. Itu pada rentang usia berapakah kasus positif diabetes paling padat ditemukan? Nah, kalau di sini secara volume keseluruhan ya, itu didominasi usia muda. Ini saya ngambil dari em, tabel saya. Oke, kita pindah ke tabel deh. Nih, distribusi usia. Nah, jadi untuk distribusi usia ini tuh meskipun volume data didominasi sama usia muda, kepadatan kasus positifnya itu justru memuncak pada rentang usia parubaya, yaitu antara, bukan nih, antara 30 hingga 50 tahun. Ini ada histogramnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah terdapat tren peningkatan rata-rata glukosa dan tekanan darah seiring dengan bertambahnya riwayat kehamilan? Nah, di sini ada dual axis chart. Oke, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi untuk grafik tren kehamilan ini sendiri itu menunjukkan fluktuasi yang sejalan. Nih, kita pindah ke tabelnya lagi. Oke. Nah, jadi ketika riwayat kehamilan ini melewati angka 6 kali, nah rata-rata glukosa dan tekanan darah pasien tuh konsisten merangkak naik gitu loh. Dapat lihat di sini. Nah, baik. Oke. Oke. Dari keseluruhan analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan utama terkait profil resiko diabetes ini. Jadi kombinasi yang paling kritis itu adalah glukosa tinggi dan obesitas. Kerentanan demografi berada pada usia paruh baya. Frekuensi kehamilan tinggi itu berdampak langsung pada kenaikan tensi dan glukosa, serta terdapat anomali insulin ekstrim pada kelompok positif tertentu gitu loh. Nah, sebagai tindak lanjut, saya merekomendasikan penggunaan dashboard sebagai sistem peringatan dini atau early warning system di Vaskes untuk screening yang lebih cepat gitu loh. Selain itu, tenaga medis itu juga perlu memprioritaskan edukasi preventif bagi pasien wanita dengan riwayat kehamilan yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelum itu nanti saya akan cantumkan untuk tabel publik saya yang telah saya publik di description box ya teman-teman. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Mungkin itu saja. Kalau ada yang pengen ditanyain, langsung aja drop di kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon maaf dari saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.